Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada rumput di sini nih, ngalanginnya lebih estetik ya, nggak apalah. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, political youtuber tertua di semesta. Saya mau bicara Prabowo timbul, Indonesia tenggelam, itunya tesisnya ya. Ya, Prabowo timbul dengan segala macam cara dan dia menjadi presiden terpilih ya, dengan tuduhan-tuduhan yang serius ya, soal kecurangan pemilu, ada politisi bansos, ada dinasti politik, ada tidak netralnya aparat ya sampai ASN, ada pengerahan aparat sampai tingkat desa, itu yang di GBK itu. Tapi semua dibantah oleh Prabowo dan semua dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi mata civil society, telinga civil society, mata hati ratusan akademisi itu tidak bisa membatalkan ya penolakan-penolakan dari orang yang dianggap sebagai melakukan kecurangan. Dan sekarang dia terpilih dan nanti Oktober itu menjadi presiden Indonesia, dan itulah kenyataan sejarah. Takdir Allah berlaku. Kita manusia Indonesia modern harus menerima, dan kita sekarang mencoba meramalkan apa yang terjadi karena menyangkut kita sendiri. Tampaknya di bawah Prabowo, di bawah sepatu Lars Prabowo karena dia seorang militer, maka Indonesia pasti tenggelam. Jangan bicara Indonesia emas tahun 2045. 2030 Indonesia bisa hilang dari peta dunia dalam pengertian tidak dianggap dalam percaturan global. Ya ada, tapi adamuhu ka'adamuhu. Adanya seperti nggak adanya. Itulah Indonesia. Gimana suara kita bisa didengar? Orang Indonesia miskin, ya, menguatnya dinasti politik yang ditolak oleh negara pakem-pakem demokrasi, korupsi di mana-mana. Kemarin tuh lihat uang uang tentara Asabri itu aja dikorupsi loh, uang tentara dikorupsi. Sekarang muncul tapera, tabungan perumahan rakyat yang 3% apa ya? Wah, itu nanti bancaan lagi. Jangan-jangan ini dikorupsi juga. Orang uang tentara aja di Asabri dikorupsi, Jiwasraya dikorupsi, apalagi tabungan pegawai swasta. Siapa yang menjamin uang itu aman? Itu Prabowo bisa berbuat apa dengan korupsi? Suaranya kan nggak ada. Bagaimana memberantas korupsi itu nggak ada. Waktu debat presiden itu loh, korupsi di mana-mana. Dan itu yang akan menenggelamkan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Itu soal korupsi, nggak tegas, nggak ada konsep dari Prabowo. Apakah koruptor akan ditangkapi atau dihukum mati atau digantung atau ditembak mati? Itu nggak ada ucapan-ucapan yang tegas, atau dimiskinkan lewat undang-undang sebagaimana yang ditawarkan oleh Anies Baswedan. Kan Prabowo tidak mengusulkan apa-apa soal korupsi. Yang diusulkan adalah makan siang gratis yang direvisi juga. Masalahnya korupsi yang dijawab oleh makan siang gratis. Diberantas dulu korupsi. Uangnya itu habis di situ yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat, nih kan. APBN juga dikorupsi. Terus malah pajak-pajak dinaikin. Nah, rakyatnya diperas, ditindas nanti kan dengan pajak-pajak, pungutan ini, pungutan itulah. Nah, itu gimana ngatasinya itu Prabowo? Nggak punya konsep tentang pemberantasan korupsi. Terus tentang pendidikan yang diwariskan oleh Jokowi lewat Nadiem Makarim, itu sistem pendidikan kita bobrok kan? Apa prestasinya pada tingkat dunia? Anak-anak kita selama 10 tahun terakhir. UKT apa? UKT itu apa sih? Kuliah tuh kayak yang dinaikkan sampai 300%, 500%. Terus katanya direvisi lagi. Banyak orang yang mengundurkan diri karena nggak bisa bayar kuliah tinggi. Lu gimana sih? Terus di tingkat pendidikan menengah, itu sistem pendidikan bobrok yang diganti bukan sistemnya yang lebih baik, lebih canggih, malah yang diganti seragam sekolahnya.
Lu bagaimana sih itu? Pendidikan itu bukan apa barang dagangan. Pemerintah nggak boleh berdagang sama rakyatnya. Harus melakukan investasi besar-besaran di bidang pendidikan. Kalau perlu ya jangan 20%, 30% untuk dana pendidikan. Terus kuliah itu murah gitu loh. Malah UKT dinaikkan. Itu gimana Indonesia bisa maju nggak kalau begitu? Yang sekolah juga susah, sekolah tinggi. Kalau di negara-negara yang maju seperti di India itu memang banyak orang miskin, tapi untuk kuliah mahasiswa asing muslim di Universitas Aligarh itu satu semester, bukan satu semester, 8 semester programnya satu itu cukup bayar 13 juta rupiah ya. Di India ini. Nah orang muslim India sendiri kuliah berapa? Satu strata sampai sarjana. Itu sampai sarjana S1 cukup bayar 1 juta rupiah. Ada 2 orang kawan saya ke sini lulusan sana dan memberangkatkan anak-anak yatim duafa itu ke India karena murah ongkosnya. 8 semester cukup 13 juta rupiah. Loh mantap itu. Ya kan? Bisa nggak Indonesia begitu? Ya harusnya bisa loh. India penduduknya lebih banyak, 1,5 miliar, kita 1 miliar lebih lah ya. Kita cuma berapa? Cuma 275 juta, 1/5 dari India. Tapi India bisa pendidikan tuh gratis ya kan? Coba itu. Jadi CEO di seluruh dunia itu rata-rata dipegang oleh orang India yang memang pendidikannya itu murah dan buku-bukunya juga murah untuk perguruan tinggi itu. Kita buku mahal, seragam mahal untuk yang SD, SMP, SMA itu kan diganti lagi. Marah tuh pedagang-pedagang karena udah stok seragam malah diganti seragamnya sama Nadiem. Pendidikan tinggi diganti uang kuliahnya, bukan diturunin, bukan dibebasin, malah dimahalin. Itu bagaimana sih kita bisa mencapai Indonesia emas? Nggak bisa lah. Korupsi, sekarang pinjol, kata Rocky Gerung, 43% itu pemain pinjol adalah guru, minjem dalam kubangan duit haram, dililit oleh bunga. Padahal gaji guru harusnya untuk kesejahteraan keluarganya, sekarang karena memang mungkin kurang gitu ya, harga-harga naik dan segala macam itu, jadi dia terjerat bunga. Itu bisa nggak pemerintah Prabowo menghabiskan pinjol itu? Malah ada student loan, pinjol di level mahasiswa. Kata Sri Mulyani juga akan menyelesaikan persoalan tuh kayak di luar negeri. Apa iya? Jadi mahasiswa yang nggak punya biaya kuliah itu pinjam dari bank dengan bunga rendah, dibayar nyicil setelah kerja. Jadi nanti kelar loh. Waktu masih mahasiswa yang calon pemimpin bangsa ini sudah dicekoki oleh barang-barang riba dengan utang pinjol untuk kuliah. Harusnya kuliah itu dibayarin sama negara masuk di situ, bukan terus mahasiswa itu suruh berhubungan dengan bank. Kan yang bayar akhirnya mahasiswa itu sendiri. Harusnya investasi negara untuk negerinya sendiri supaya lebih maju dengan pendidikan tinggi yang banyak, yang murah, ya kan? Yang banyak itu peserta didiknya itu banyak dan biayanya murah, kualitasnya tinggi karena semuanya di backup oleh pemerintah. Loh ini pemerintah kita, ini pemerintah Indonesia, ini pemerintah kita, milik negara Indonesia, negara kita. Lah kok mahasiswa pengen maju malah dikasih beban tinggi? Harusnya gratis seperti negara-negara yang makmur itu. Bisa nggak gratis? Ya bisa. Korupsinya sih nggak diberantas. Kenapa nggak diberantas dari teman-temannya sendiri ya? Di lingkungan mereka juga yang korupsi. Sampai triliunan ya. Pejabat-pejabat korup, hidupnya mewah. Itu punya nggak rasa empati, menyediakan sedikit ruang-ruang hati untuk membantu duafa, orang-orang duafa di negeri sendiri. Kayaknya nggak bisa itu. Yang saya maksud bukan Prabowo itu bukan orang baik, dia juga membantu menyekolahkan teman-temannya dan memberikan beasiswa. Tapi itu kan secara pribadi. Ini yang kita persoalkan adalah Prabowo sebagai sebuah sistem, sebagai kepala negara, sebagai presiden yang harus melontarkan atau menelurkan atau membuat keputusan politik yang berguna untuk jutaan orang
tanpa dia harus masuk sebagai seorang pribadi. Ya kedermawanan seorang pribadi terus, tetapi untuk orang yang nggak tersentuh oleh lingkaran Prabowo tentu banyak yang terlunta-lunta kan, yang nggak bisa sekolah tinggi karena nggak punya uang. Masa semuanya harus ke Prabowo sebagai pribadi? Prabowo juga kemampuannya terbatas. Dan di sini peran Prabowo sebagai pemimpin politik atau sebagai presiden harus menelurkan keputusan ya, kebijakan pendidikan yang gratis untuk seluruh perguruan tinggi baik swasta dan negeri di Indonesia, dibayari oleh negara, begitu. Jangan terus malah mahasiswa yang nggak punya duit itu bukan dibayarin, malah suruh pinjol lewat bank yang disebut bahasa kerennya adalah student loan, pinjaman mahasiswa, beasiswa. Harusnya dikasih beasiswa, nggak usah dikasih pinjaman. Nah kalau pinjaman kan berarti harus mengembalikan dengan bunganya ya, meskipun kecil tapi itu menjadi beban ya. Nanti pikiran mahasiswa kalau kemudian satu saat dia jadi pemimpin, dia akan punya pikiran yang sama tuh, yang sudah dibentuk oleh cara berpikir Yahudi. Melihat orang itu bagaimana mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara dia harus mengembalikan apa yang saya pinjamkan dengan berbunga. Jadi lama-lama nanti pemimpin yang hidup karena student loan atau karena pinjol itu lama-lama jadi orang Yahudi semua itu. Jadi nggak ada sifat bagaimana orang Islam yang mengajarkan qardul hasan, pinjaman kebajikan. Harusnya juga negara melakukan infak ya, memberikan infak pendidikan. Jadi pendidikan itu murah gitu. Misalnya pendidikannya berbiaya 100 juta misal. Cukup mahasiswa itu bayar 10%, jajannya 90% ditanggung negara. Untuk program S1 misalnya. Jadi lebih banyak, lebih 90% itu negara masuk untuk investasi, untuk membangun negerinya, melakukan investasi terhadap sumber daya manusia orang Indonesia sendiri. Bukan kemudian orang-orang Indonesia atau mahasiswa itu dikasih satu beban ya untuk membayar lebih tinggi, sehingga menutup peluang bagi orang-orang yang mau kuliah tapi nggak punya uang. Jadi tampaknya kita pesimis ya, kalau kebijakan-kebijakan tentang korupsi itu nggak diberantas secara jelas, secara tegas oleh Prabowo, yang mungkin Prabowo juga tersandera ya, disandera juga oleh koruptor-koruptor itu mungkin ya, saya nggak tahu, atau disandera oleh teman-temannya sendiri ya dalam partai-partai yang mereka melakukan koalisi besar itu. Jadi akhirnya nggak bisa dibahas, nggak bisa diberantas koruptor itu karena mereka saling mengunci, saling menggerendel. Itu persoalannya. Memang harus muncul pemimpin baru yang betul-betul terbebas dari beban-beban masa lalu dan juga terbebas dari beban-beban bisnis dan beban-beban masalah yang membuat mereka saling mengunci di antara mereka. Harusnya muncul Anies Baswedan, tapi Anies Baswedan ya sudahlah, memang jalan hidup berbeda-beda dan dia dikalahkan oleh sebuah sistem yang bekerja secara terstruktur, sistematik dan masif ya. Kita hanya sedikit memiliki harapan ya, meskipun sedikit kita tetap punya harapan bahwa Prabowo bisa mengubah pikiran-pikirannya yang lebih strategis untuk kemajuan bangsa ini dengan cara memberantas korupsi dan memotong akar kemiskinan, bukan dengan memberikan makan gratis, tetapi memberikan lapangan pekerjaan kepada jutaan anak-anak menganggur. Dan tahun ini menurut Biro Badan Pusat Statistik, lulusan SMA ada sekitar 3-3,5 juta yang menganggur, dan kebanyakan pengangguran di Indonesia didominasi oleh lulusan SMP dan SMK dan SMA. Belum lagi perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi. Jadi lengkaplah sudah penderitaan Indonesia di bawah Prabowo. Dan kita yakin dan percaya Prabowo pasti timbul, dan kita juga yakin dan percaya Indonesia pasti tenggelam. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, political YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.